Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman sertuh 27. Sertuh 27, baris ke-6 dari raktuh. Baris ke-6. Kata manawi, neken le manawi. Kata kil, nepegah le tungku manawi. Ada orang yang menyatakan yang makna kata kil. Urung pegah dikehendaki dengan demikian zikir itu tadabbur dan tafakkur pada kejadian Allah dan segala nikmatnya. Mantang makna zikir kalau mabih. Karena fazkurullaha. Fazkurullaha dia oleh Allah Taala. Berzikir kamu karena fazkuruni yang menang. Fazkuruni azkurkum. Ingat olehmu akan daku, niscaya aku ingat akan kamu. Berzikir olehmu kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Makna jihinan, ada yang menyatakan bahwa zikir itu tadabbur dan tafakkur. Tadabbur memikirkan, tafakkur juga merenungkan, sama kan? Patah yang ditadabbur dan ditafakkur pada kejadian Allah. Makna kejadian ciptaan. Ini makna zikir. Tanya tak semikir tentang ciptaan Allah, sehingga membuat bertambah keimanan tanyo kepada Allah. Yang juga maknanya zikir dengan cara bertafakkur, bertadabbur. Bertafakkur tentang kejadian Allah, arti kejadian ciptaan Allah yang dijadikan oleh Allah, dan juga bertafakkur kepada segala nikmatnya. Dan yang zahirnya dikehendaki dengan dia zikir qalbi. Jadi secara zahir menyumenan ke pemaknanya berarti adalah zikirnya zikir hati. Karena tafakkur itu kan zikir hati. Aha, intaha nya makna aha. Abih ianya kun tengku manawi. Jadi maksud zikir zikir hati. Lagi ada pekah orangnya pun aja. Zikir itu punya makna yang sangat luas. Kan zikir cuma subhanallah subhanallah mentengkeun. Cukup jai makna zikir. Ingat Allah ada kala lewat sabar. Ingat Allah ada kala lewat syukur. Jadi banyak sekali. Ingat Allah ada kala lewat ridha. Ingat Allah ada kala lewat penyesalan terhadap dosa. Jadi sangat banyak. Banyak tak ingat Allah. Ada kala lewat lisan, lewat lidah aja. Zikir dengan lidah. Lagi buat semayang kan zikir sit. Aqimis salah kan. Li zikri, dirikan olehmu akan semayang. Li zikri, untuk mengingatku. Jadi salat itu juga zikir. Jadi banyak makna, besar luas makna daripada zikir. Dan kata al-qami, mudah-mudahan dikehendaki dengan dia tadabbur dan tafakkur pada kejadian Allah dan mengeluarkan segala hukum syariat dan mentaswirkan segala masalah fiqhiyah yang melakukan dia atas hatinya dan memikirkan dan memikir padanya. Jadi menyunakan li al-qami, mudah-mudahan makna daripada tafakkur dan tadabbur, makna semikinan yang jihruh dalam makna zikir. Zikir itu iaitu semikirnya kan zikir. Semikir tentang nya merugoknya. Semikir tentang kejadian Allah. Kejadian adalah barang yang dijadikan oleh Allah ataupun ciptaan Allah. Yang sabar. Yang kesabar lagi taknya sit. Dan lem berfikir tentang mengeluarkan segala hukum syariat. Lagi ulama mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Maliki, orangnya gecok hukum langsung dari Quran dan dari hadis. Gesimike bak gecok hukum dari Al-Quran dan dari hadis itu yang tafakkur sit. Jadi luas makna tafakkur. Mengeluarkan segala hukum syariat daripada ke petubit. Tentu saja dari Al-Quran, dari hadis, dari asar para sahabat Nabi. Oleh makna tafakkur ataupun makna zikir lam mentaswirkan segala masalah fiqhiyah. Gusurah dum segala hukum-hukum fikah. Wa tatabur fikah kalian.
watai gemedali dengan sabuh dali dari Quran ataupun dari hadis merempak hukum pulan umpamaji nya ge pegah-pegah lah maju panjang-panjang ge taswir lam ge surah itu bi surah lam tentang masalah hukum fikah yang melakukan dia atas hatinya, yang mana dilakukan itu adalah lewat hati, artinya dengan cara kesemiki kan muka menan aju kan waktu hukum-hukumnya waktu ge tulis atas semata-mata ge karang hasil pikiran menan saja ikon, tapi kebit-kebit dia bertafakur, dia memikirkan yang mana yang benar dan bagaimana sebenarnya keluar hukum-hukum fikah tersebut. Ya, nya benar. Nah makna lagi nya kan cukup luah juju makna tafakur, makna zikir. Makna zikir yang bermakna dengan tafakur. Tafakur itu banyak rupanya. Tidak hanya tafakur kepada nikmat, tafakur kepada dosa, tafakur kepada mati, tafakur kepada termasuk tafakur kepada hukum-hukum syariat. Tafakur sih. Dan karena inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah. Karenanya ke Nabi nekun dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah putra nekun. Zikir yang tiada mendengar akan dia hafazah. Zikir yang hana didengar oleh malaikat hafazah, malaikat pencatat amal, yakni apa? Malaikat yang diwakilkan dengan menyurat segala amal hamba. Dan tiada berkata Nabi zikir yang tiada mengetahui akan dia hafazah, dan sebab bertambah yang demikian itu bahwasanya ghalib pada segala masalahnya, melampaui manfaatnya dan bertambah iman dan ikhlas. Tak ikibang ke pegah. Karena inilah kata Nabi pada hadis Aisyah, zikir yang tiada mendengar akan dia hafazah, yakni malaikat yang diwakilkan dengan menyurat segala amal hamba. Karenanya ke pegah. Zikir zikir ke pegah, zikir yang hanajit ditulis oleh malaikat karena talati, yaitu tafakur. Nya ke sabab pakan tafakur yang pertama dalam makna zikir. Karena Rasulullah nana pegah, yaitu ada zikir-zikir yang zikir itu tidak dapat didengar oleh malaikat pencatat amal. Hana dapat didengar oleh malaikat tersebut. Bahkan karena nyan perkara lah mati. Sehingga hana ditulis. Hana zikir lagi nyan. Ya, nyamban ke pegah. Hanya tak pahami daripada hadis tersebut menyamanan nalah itu bitlah makna zikir, tafakur juga termasuk dalam zikir. Cuman tafakurnya pun luas tentang apa yang dia tafakur, banyak tempat temikir je. Ya, kah. Hanya ini. Dan sebab bertambah pada yang demikian itu bahwasanya ghalib pada segala masalahnya, melampaui manfaatnya dan bertambah iman dan ikhlas. Dan sebab bertambah pada yang demikian itu, artinya pakan sampai mutamah makna zikir tidak hanya disebut lewat lidah, tetapi tafakur. Tafakur itu masuk dalam tafakur hukum-hukum fikah. Bahkan kenal sampai mutamah-tamah makna zikir. Menurut kepegah bahwasanya kebiasaannya segala masalahnya melampaui manfaatnya dan bertambah iman. Karena juga dengan sebab tafakur tersebut adalah suatu persoalan yang le manfaat ji dan mutamah keimanan dan mutamah keikhlasan. Makanya masuk tafakur itu juga zikir. Jadi tafakur itu juga zikir karena manfaatnya juga banyak. Karena bertambah keimanan, bertambah keikhlasan kan lewat daripada tafakur. Makanya geperuh juga tafakur itu adalah sebagai zikir. Zikir hati, zikir sih kan berarti zikir sebut-sebut dengan lidah saja. Karena kan dengan tafakur kadang-kadang tanyu bertambah iman. Dengan tafakur kadang-kadang bertambah ikhlas tu. Lagi urung bertambah ya kepada Allah Taala. Kadang dengan tafakur ilmu yang disampaikan oleh manusia, hanya tanya ke Allah, hanya tanya ke kubu, dekat tanya kepada Allah Taala. Kadang-kadang biasalah. Tapi nyan payah tertempuh dengan tafakur. Menyamanan rupanya tafakur melampaui juga manfaatnya, banyak manfaatnya. Sampai-sampai bertambah keimanan, bertambah keikhlasan. Menyamanan tafakur itu geputamenglah dalam makna zikir. Karena aja bertambah keimanan tu dengan tafakur, bertambah keikhlasan tu. Ada manusia bertambah keinsafan kan dengan tafakur tu.
bertambah keinsafan. Ya, ka wa qala sallallahu alaihi wasallam asyaddul a'mali thalathun zikrullahi ta'ala ala kulli halin wa muwasatul akhi min malika wa insaful faqiril baisi min nafsika. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat payah segala amal itu tiga. Nal heboh amal yang payah Nabi, yang berat, yang susah. Tiga amal itu mana? Yang pertama, zikrullahi ta'ala atas tiap-tiap hal. Berzikir kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Ini berat. Karena berzikir ini tidak hanya berzikir dengan lidah. Baik bayang tanya berzikir dengan lidah mata, ngenate juga demikian. Apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya kan? Yang kita alami setiap hal. Tapi kan berubah-ubah hal katanya. Dari sakit berubah ke senang, dari senang kadang-kadangnya berubah ke sibuk, dari sibuk macam-macam hal ihwal katanya. Selalu dalam zikir dan dalam fikir, maukah ataupun tidak, berat. Karena kan makna hina mata subhanallah subhanallah kan mata menyan pihak fit. Sabi la ilaha illallah sabi subhanallah mulai dak budak sampai dak hilang pulang zikir hina maksud luas, tidak hanya dengan lidah tetapi juga dengan hati. Sampai segala kita keluarkan satu ucapan katanya berfikir dulu, itu kan zikir juga. Katanya fikir yang tak pedubiknya kira-kira je ke bahaya, yang tak pedubiknya kira-kira je ke malapetaka, itu kan juga zikir. Nyo maka je keberah oleh Nabi berat. Ya, beratnya. Kejit urung-urung ahli zikirnya luar biasa. Hal Rasulullah pun sampai Nabi pakiban hal goknyan, keadaan goknyan ataupun sifat goknyan, yaitu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kan itu sifat Nabi. Hatinya hantam dengut yang nak tepet cik dua mata. Saat puntung zikir lewat lisan, maka hantam pernah puntung zikir lewat hati. Ya Rasulullah. Hanya ke Nabi. Hana puntung zikir Nabi. Hana puntung Nabi mengingat Allah. Ate Nabi hantam pernah tengut lagi tengut katanya. Kan hana ada sapu dia tengut mata. Nabi hana. Maka dia hana putuh-putuh mengingat Allah Ta'ala. Nyoknya yang paling berat adalah zikir atas tiap-tiap hal, yakni tiap-tiap zaman dan tiap-tiap tempat, tip-tip masa, tip-tip tempat. Masuk WC, tidak masuk WC, jak kena, jak kedih dalam pekerjaan ataupun tidak, dikala tidur ataupun bangun dan sebagainya lah. Nyo adalah perkara yang sangat berat. Ini kata Nabi, ini yang pertama. Ya, tu tanya tak upayakan baca-baca. Wate-wate tingat zikir li. Wate tingat pihak mau berzikir. Makanya zikirnya kan mesti ba'da salah menteng. Kalau semayang menteng sangat luas, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun dan tempat itu pun di mana saja boleh. Teman degala WC kan juga kita berzikir. Habaq zikir kan mesti dengan lidah, luah tak mana zikir. Dan yang kedua, perkara yang berat kepada ahli Nabi, menolongkan saudara daripada harta engkau yang berat. Bak bantu syarah dengan harta kan perkara yang beratnya. Nya baik datakan bagi orang yang kreat menyan bahasa datakan. Orang yang pemurah mentang kadang-kadang han sanggup. Habaq wijikan mesti hina bi wate kalebe. Menolongkan saudara daripada harta engkau kemerti bekal lebih haji. Sebab jika ada beberapa perkara itu baik, tetapi dari yang baik itu ada yang terlebih baik. Yang mana? Orang tua itu bertaubat, orang tua itu bertaubat dekat kepada Allah Ta'ala itu baik. Tapi orang muda bertaubat dekat kepada Allah lebih baik. Yang mana? Orang kaya itu dermawan itu baik, tapi orang fakir dermawan itu jauh lebih baik. Yang sampai mana ni? Sebab tolong ini kan mesti kaya, makanya berat. Nah, lagi-lagi lambab isar. Apa itu isar? Mendahulukan kepentingan orang lain. Itu bolehlah. Mandum gerah, mandum. Ijok ketuk ke salah siro tanya cukup berat gerah tu. Nyan tanya tacok inyan demi ngon depak yang gerah. Nyo tanya pegah. Nyo payah ya. Nyo kena Nabi ke pegahnya. Nyo kena dengan isar. Jadi menolong ini kan menolong karena kalau lebih mandam. Walaupun hana lebih tolong, nyo berat. Butnyo.
pulang beronyo itanya letak putang dua gol hega ji khianat nyo hana menjan sang tempat putang di ji kata tanam julati itanya nyo kasih bab nyo lagi-lagi nyo model cara mutang ate truk mata tangguh mata bayu jit kepaki lah nyo hana tali putang ya nyambah. Jadi yang perlu tanda pegang yaitu membantu saudara kita ini suatu yang berat bagi Nabi. Memang tak bantu saudara karena karena keluasan itu wajar-wajar saja. Tidak memang mampu. Ya kan? Karena memang kalau lebih tanya baca susah tidak fikir. Iji susah tanya susah, ya mengadu susah yang sama. Iji tengok susah ada tahan. Itanya pilih yang susah, ya mengadu bertanya ada yang putakan jih rasa yang kenyang, yang tanya rasa orangnya. Ada semikir keji, hana peh fikir kira oleh. Nyan ba, yang kejut hek kepada Nabi. Jih buat jauh surga sih memang hek tu. Dan membaikkan fakir yang kepayahan daripada diri engkau. Membaikkan fakir yang kepayahan diri engkau, menyebutnya bantu dari segi harta, membaikkannya memperdulikan orang lain, lagi berbuat baik. Bentuk berbuat baik seperti sampai bentuk khidmah yang dengan harta kalau guna nggak terbeda. Membaikkan berbuat baik kepada fakir yang kesusahan daripada diri engkau, yakni tiba makna menjadikan engkau berkhidmah baginya. Nyo sangat payah pada nafsu. Getanya tak khidmah gop. Jino pekerjaan ro dulu. Gimana cara tak khidmah ke gop? Nyo but bantu gop nyo pihe payah. Berkhidmah. Tak khadam gop. Itanya perlu di khadam le gop. Tapi itanya bertatim khadam gop. Payah kan? Tanya tak bantu ro pulang nak kesibukan. Hanya bantu lu saat pulang kesibukan ro tetati itanya. Handa permun kesibukan ro nyo adalah perbuatan yang payah. Tapi but yang tehah surga ni punya. Yang kejut dalam bab isar hidup kan? Dalam bab isar ada tekalan. Dalam bab mendahulukan kepentingan orang lain. Jih dalam kesusahan tang-tang kusut nyawa. Karena dia tapi hai baju kerau. Memang bedakan depan maka nak begah nyo kamenan ka harum sik kau nya. Nyo kan lepas daripada kalan kenan. Nyambat dik nan ukuran. Yang kejut kan berarti tanyo pada susah sampai bantu go lain bab ni. Monya memang tak bantu go dalam senang wajar, nyo dalam susah na bab. Menanti ina tak khadam go karena kaluah wate. Tak bantu tak khadam di karena wate luah hana li yang tak pakai gero tu. Jino tanyo pih perlu urung khadam, tanyo pih tak khadam di cara. Nabi Muhammad kalau kibang khadam urung. Nanti ada sabah cerita Nabi Muhammad gesulung bu kena sira. Aleh kawak Yahudi, aleh kawak Nasrani. Firauni nang Tuhan yang tinggal ba ujung desa dalam sabah gubuk, ya hana sabah natib bengah Nabi gak paabu le kurinang nyan. Nyan oh hate ge paabu kurinang nyan duduk ke tenak Muhammad, urinangnya mengutui dan Nabi Muhammad, urinang kabuta. Hana sa permun gele. Jadi ke tenak Nabi Muhammad cukup berat ke pegah Muhammad hana betul pulang pulin kero ge pokok ji. Nabi budro laju. Ke sulung je bu. Duda-duda sampai Nabi Muhammad wafat, meninggallah Nabi Muhammad yang kagak sulung Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar kan gejak Ba Aisyah katanya keban pupu but Nabi Muhammad nak but Nabi yang dipuput jamun wate udip tu. Kiban-kiban but. Gepegang salah sabang kena-kena. Jadi kakak gepuput de Abu Bakar, sehingga wate gepuput Abu Bakar, gekun tele urinangnya jaro yang paabu kelongnya sang ke jaro barkannya. Nyo ke hanale jaronya urunnya hanale kaminggai. Satu yang paabu kelong barkan. Yang kenyan Rasulullah penutup segala Nabi Muhammad gepegang. Mengeklik dengan gak raya urinangnya watanya baru utama Islam. Oh jamun long caci ji long thut ji. Jadi yang inti tanda pegang Nabi Muhammad lagi yang pangkat ke na urung tiro yang dia urung yang kafe long buta long yang ke menyokan awak Nasrani awak Yahudi kafe long tapi gesulung bu si kurung Tuhan yang tanda pegang begitulah dalam menghadam orang lainnya tanda pegang. Jadi hana merasa tidak pantas sebenarnya ya kan dina pangkat Rasulullah. Nyamban yang kejut hek tan memang butnyo. Mai tanyo kahan lagi nyan jalannya tak tempuh bacut tak ulam wa qala sallallahu alaihi wasallam nepegah Nabi dalam hadis yang lain alamatu hubbillahi hubbu zikrillah wa alamatu bughdhillahi bughdhu zikrillah azza wa jalla. Ini tanda dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda kasih Allah bagi hamba
tanda kasih Allah terhadap seorang hamba, ini tanda salah satu tanda jih na cinta Allah, na kasih Allah, na sayang Allah. Itulah kasih hamba menyebut akan Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Karena Allah menyuka cinta kepada kitanya, gepegat babah dan hati kitanya berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah. Karena zikir luar. Baik terbayang tanya lagi budak dah pegang zikir cuma zikir lisan saja, tidak banyak. Kan sampai sabar kali udah pegang. Cukup dua. Waktu tren musibah kita bersabar, kita sedang berzikir lewat sabar. Waktu ada nikmat kita syukuri, kita sedang berzikir lewat syukur. Tidak hanya subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kenyan menteng. Jadi sangat banyak dan sangat luas. Jadi tanda kasih Allah bagi seorang hamba, itulah kasih menyebut akan Allah. Dan tanda murka Allah, Allah hanya senang kekeji. Munyo Allah kah hanya senang kekeji bagi hamba, benci hamba menyebut akan Allah. Han ruh berzikir, han ruh diingat kepada Allah. Fitnah saja han akan ruh hujuji untuk mengingat-ingat Allah, baik lewat hati ataupun lewat lidah. Ini tanda tertutup cinta Allah kepadanya, melainkan Allah marah kepadanya. Karena bahwasanya apabila kasih Allah akan hamba, menyebut ia akan dia, dan apabila menyebut ia akan dia, mengkasihkan kepadanya akan sebutannya dan akasnya. Karena apabila Allah kagasih kepada teroro hamba, maka hamba itu gupegat oleh Allah menyebut-nyebut dia. Dan apabila menyebut ia akan dia, apabila jika disebut-sebut Allah, mengkasihkan kepadanya akan sebutannya. Yang digalak oleh Allah Ta'ala itulah dengan sebutan-sebutannya. Dan akas ataupun dengan sebutan kan? Kemenan kan akasnya dengan sebutan. Sebalik hiju apabila kamarah Allah Ta'ala, hanya berarti gupegat tertahan daripada zikir. Harus berzikir. Ya Allah Ta'ala kagetup sayang kepada hamba tersebut. Yang kejut letak sayang Allah Ta'ala kan bak banyak harta kan? Letak sayang Allah Ta'ala bak banyak mengingat Allah Ta'ala sabuh. Hanya kenyan tanda sayang Allah kepada seorang hamba. Makanya yang sering tak pegah putra, salah sabuh tanda sayang Allah kepada seorang hamba yaitu sahalahu asbabat taqwa. Allah Ta'ala bukakan kepadanya pintu-pintu takwa. Yang tanda sayang Allah. Walaupun pintu rezeki getup oleh Allah katanya, cukup susah buat pintu rezeki. Baik dah fikir Allah dengan bengih ke kan? Tak dengan bengih Allah ya. Munyo pintu taat dibuka sabi oleh Allah katanya, pintu kebaikan hantam pernah terhalang bak katanya, tutup pintu rezeki nyen kan ciptakan bengih Allah, tapi sayang Allah. Baik dah cara mensikapi sayang Allah Ta'ala uronyo, tapi katanya kepada harta mantang. Nyen munyo enan sayang Allah sangat kecil. Yang beok tak taat yang berarti sayang Allah ya. Hana kena ini. Karena punya persoalan rezeki, persoalan dunia, persoalan harta, nyen ditunjuk oleh Allah kepada yang dicinta ataupun kepada yang tidak dicinta. Karena kepegah innallaha yuhibbu man lam, innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man lam yuhibba. Bahawa sungguh Allah Ta'ala gejuk dunia keji, gejuk jabatan, gejuk harta, pokoknya gejuk urusan dunia keji. Nyen man ahabba wa man lam yuhibba, baik kepada orang yang dia cintai ataupun kepada orang yang tidak dia cintai. Makanya dunia itu bukan satu ukuran cinta Allah. Baik tadi terpengaruh orang raya jabatan kau, cukup bersayang oleh Allah Ta'ala jika raya jabatan, kajai harta. Bukan di situ letak sayang Allah. Istiqamahkah dia dalam taat ataupun tidak? Yang kehina letak sayang Allah. Baik salah dalam mensikapi sayang Allah terhadap seorang hamba. Lagi hina juga pegah oleh Nabi. Tak ada bercutik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dipegah oleh Nabi dalam hadis yang lain, hikayatu anillahi ta'ala, hikayatan anillahi ta'ala, ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayah daripada firman Allah pada hadis kudusi. Sabda Nabi gehikayah firman Allah dalam hadis kudusi. Kiban gehikayah firman Allah, gecerita oleh Nabi dalam hadis kudusi. Nya berarti hadis kudusi deman dipegah oleh Nabi bak katanya, nekeun le Allah tabak hadis kudusi firman kan, nekeun le Allah, aku serta hambaku, lun bersama hamba lun. Apabila menyebut ia akan daku dan bergerak dengan menyebutkan daku, dua bibir mulutnya. Oh menan maksudnya
lun bersama hamba lun di saat hamba itu menyebut-nyebut lun, dan di saat hamba itu bergerak dua bibirnya, dua bibir mulutnya mengingat aku, menyebut aku. Yang kebawatannya Allah sajan katanya. Allah sajan katanya artinya pertolongan Allah sajan katanya, ya kan? Bantuan Allah, ridha Allah. Nyemban makna sayang, makna Allah sajan katanya. Kan makna Allah sajan katanya to tubuh karena hanam tubuh, to tempat karena hanam tempat, hanam tempat hanam tubuh. Jadi hanjit apakah to Allah taala nggetanyo hamba kabar lagi to tanyo tapi keroro tu bukan arti dekat pertolongannya. Lagi geken lun bersama hamba lun lebih dekat dibanding daripada dekat mata putih ke mata hitam, dekat urat marih. Kan lebih dekat Allah ke bukan? Dekat hinan, dekat ilmu Allah, dekat penglihatan Allah, dekat pendengaran Allah, dekat pertolongan Allah. Ini sangat dekat dengan seorang hamba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi di dalam hadis yang lain, zikrullahi ta'ala bil ghadati wal asyi afdalu min darbi suyufi fi sabilillah. Masya-Allah, jahitan ke pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula zikir Allah pada pagi-pagi dan petang-petang. Bengah berzikir, malam berzikir, siang berzikir, sampai dia berzikir pagi petang sampai berzikir. Pagi-pagi dan petang-petang lebih afdal daripada pukul pedang di dalam sabilillah. Dia mau perang sabilillah. Padahal perang sabilillah kau jai pahala, tapi na pahala lain yang paling raya dalam berzikirnya rutin. Bengah teput. Jadi tak bengah teput, kan bengah mantang cak urang mana. Jadi kan sabi-sabi maksud ini. Istiqamah di atas zikir. Selalu berzikir kepada Allah Taala. Karena zikir kan lidah mantap. Tapi tak ulang sampai tua tu. Idenya dia pakai zikir yang ke subhanallah mantap dengan lidah. Zikir hati kan setiap saat. Maka je lebih afdal ji. Jadi zikir hatinya sampai tak perang nafsu le. Nafsu tanya hai dengan Allah tapi. Sehingga ji pihak tak perang ini beanya untuk ingat Allah. Baru diingat tapi ji. Maka jih bukan lebih afdal zikir. Olehnya lam wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah. Ini di antara zikir lah yang lebih afdal, menyezikir yang berupa zikir lisan, itulah kalimah la ilaha illallah. Hai panina kalimah lain yang paling afdal menyezikirkan kan la ilaha illallah. Dan dia hendak kendakalal jannah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakalal jannah, kan kata Nabi. Orang yang akhir tutuji kalimah la ilaha illallah tamang surga. Sebab memang yang imbalan. Ini kan afdalu zikri la ilaha illallah. Yang tetap berzikir tak mertik kepada kun. Afdalu zikri la ilaha illallah. Adapun afdalu zikri fa'lam nakun qauluhu ta'ala. Qauluhu ta'ala afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu. Ini kau mana ladung kan? Boleh. Jud. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nakun qauluhu la ilaha illallah. Nya yang nak ubah makna aja. Yang baik itu tamah afdalunya bak dengar. Fa'lam afdalu zikri la ilaha illallah. Fa'lam je boleh ayat Quran. Afdalu zikri yang ayat Quran fa'lam annahu la ilaha illallah, ni ayat Quran dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Gimana kendik tanya afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Segad-gad zikir adalah yang ke fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah ayat Quran. Tapi menyelagainya afdalu zikri la ilaha illallah hadis Nabi. Maka jika kun afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah boleh. Takkan afdalu zikri la ilaha illallah boleh. Ya hanya kiban fa'lam afdalu zikri la ilaha illallah. Ka fa'lam kalam Allah. Dalam dia fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam fa'lam terpisah bak tengah haji afdalu zikri. Menyo afdalu zikri fa'lam je. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi laginya gukun afdalu zikri la ilaha illallah jud. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah boleh. Nyambang. Adapun waktu tadu dah berzikir la ilaha illallah hana takkan sapu afdalu hana. Yang nak takkan ju
la ilaha illallah jetip hana masalah ka dari riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu zikrullah itu menyebut hati, menyembuhkan hati, yakni obat bagi penyakit hati dan kelam dosa dan lalai. Jadi berzikir kepada Allah Ta'ala itu ubat hati, ubat untuk penyakit yang dalam hati, untuk pulih hati. Yang kedua, orang banyak zikir itu orang sehat hatinya. Cuma punya orang banyak zikir, orang berpenyakit hatinya, berarti zikirnya yang berarti apa? Dia urung dia ubat, makin dia ubat makin sakit ke. Berarti hanapa ubat. Adapun ke hanapa ubat. Urungnya hanapa sakit ke lain. Kanyan ubat koknya sebenarnya. Ke hanapa ubat, ubat pah, haji ubat dah gedro laju. Jadi penyakit koknya hana cocok dengan ubat. Kanyan bedakeun. Nyetang eno je mantang bah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi gatuk tak ulang ini riwayat daripada Dailami daripada Anas radhiyallahu anhu, zikrullah itu menyembuhkan hati, yakni obat bagi penyakit hati daripada gelap dosa dan lalai. Mana gelap? Kelamnya gelap. Dosa itu kan suatu kegelapan, dan kelalaian itu kan suatu kegelapan, sehingga kapan dia itu baru terang, baru bersih. Lagi hati yang kabur penyakit, kapan baru sehat? Saat manusia itu berzikir. Nyambang itu ya. Jet. Nyang. Nyang. Kita nyu narajak dan khuf benar tak yang pun. Teman lagu berbeda. Berzikir dalam keadaan raja. Jasad dan ruh. Jasad. Itanya punya jasad dan punya ruh. Benar tak ya? Tentang raja dan ruh. Padahal punya jasad dan ruh. Kiban apakah nagu berbeda? Beda zikir jasad dan zikir ruh. Mana yang maksud? Beda. Berat beda aja. Urung ahli tarikat lagi ahli suluk dalam pelajaran suluk beda aja. Jadi sahabat zikirnya nak zikir kan? Zikir lewat tubuh. Adakala ngelisannya masuk dalam zikir jasad. Sahabat ini nak zikir hanya bertafakur membayangkan kalimah Allah Ta'ala yang memenuhi seluruh urat, darah, gapah, bule, kulit atau tulang. Saya cuma ingat lafaz Allah. Ini salah satu pelajaran dalam suluk. Saat kita nak berzikir, bunuh kata tambang le istighfar segala macam mendum. Kata nak berzikir cuma mengingat saja. Lafaz Allah tidak pernah diucapkan. Cuma dia ingat lafaz Allah Ta'ala mulai dari ulai. Sangru lafaz Allah mandum seluruh jasad, dalam darah, dalam gapah. Yang kemudian salah satu bentuk zikir sih. Ini dah pegang. Jadi dalam ruh itu juga zikir, ruh juga berzikir, jasad juga berzikir. Cuman ada kala ini luas tak sebenarnya makna. Ada kala zikir lagi tanya sebutkan bunuh, ada kala zikir ruh itu apa? Ya kan? Iman termasuk zikir ruh apabila tanda pemakna dengan makna yang luas. Takut kepada Allah saja itu termasuk dengan zikir ruh. Yang menang. Tumaji berfaedah mandum untuk tubuh berfaedah sih, salah. Yang ke lagi berbeza zikir ruh dengan zikir jasad, menan ke lagi berbeza zikir lisan dengan zikir kalbi, menan ke perbedaan tu zikir tubuh dengan zikir ruh. Yang berbeza lagi. Ada dan rasa pun berbeda. Yang kejut tanya kadang-kadang waktu kita berzikir cuma tubuh tanya sekali berzikir, hati hanya berzikir, ruh katanya hanya berzikir, yang kejut ruh katanya hanya udip. Kan lisan daga yang berzikir. Kadang-kadang dia salah. Nyambang. Jadi dengan sebab tanya berzikir dengan lisan diikuti oleh hati, hanya kamandum kan? Karena ruh berzikir hinan. Karena ruhnya pi hati pi ruh maknanya. Nyambang. Maka berzikirlah katanya lewat lidah, juga berzikirlah katanya lewat hati dengan tafakur, dengan lagi dunggu bunuh, sabar, syukur dan sebagainya. Benar. Lain dah. Cuma yang ke tanya ke haid tak berzikir yang lele tak, habis-habis haid lebih sering ke berzikir. Awak tinggal selalu berzikir. Akan dupu je takun. Jadi hana takun zikir-zikirnya. Masalahut ngat tanya ingat le Rasulullah.
Rasulullah agaknya hidup dalam kubur syurga saat kita berzikir. Hanya Rasulullah taat katanya bersolawat, maka Rasulullah ni ingat katanya. Hanya mana? Ni berzikir li, bersolawat li. Ya benar-benar kerana dalam hari-hari katanya sering baca. Tak? Le zikir. Bak lidah sampai gadah yang berzikir. Waktu bunuh berzikir lagi kazub tu. Tak janji gadah. Hanya kira sit. Kalau sampai hana getai dia juga mentang kira hanya lidah-lidah mentang kira. Kira hanya zikir koknya. Dan gafit sampai zuk, sampai anak terasa sapuli. Bahkan apapun ucapan yang keluar dari lisan menyukatut tingkatnya yang kira zikir lagi diucap pun. Kalimah la ilaha illallah ucap pun. Tapi duduk hanali kalimah la ilaha illallah. Kakak Allah Allah. Duduk hanali hu huwa huwa ah i u yang benar-benar lagi dalam hidayatul salikin kan benar ke bekah? Nyah napu. Nyan gebi fahala oleh Allah saban lagi keun di kalimah la ilaha illallah. Tapi bubutai-butai zuk kan zuk tak pegat-pegat. Zuk tak pegat-pegat haram dari alafai Allah tarobah-robah menjadi ha hu kena ke? Nyah tak salah ya. Dia komen lanjut. Ya. Apabila tanya tentang berzikir, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir dan sebagainya, tapi yang tak ingatkan makna zikir, tak ingat mati, tak ingat dosa, tak ingat kedih yang pikiran tanya. Yang bagaimana ya? Zikir kira kau bertikan zikir. Cuma sagai kan tapadu zikir lidah bunuh dengan hati. Cuman yang pakiban sebenarnya. Nagi kira khusyuk katanya dalam zikir lewat lisan bunuh, nya nagi kira sebab ini kenjih yang tak ingat. Ini menyezikir la ilaha illallah makna la ilaha illallah tak ingat. Menyezikir Allah Akbar makna Allah Akbar yang tak ingat. Cuma yang tak ingat jenis pulain. Yang tak ingat pulain betul. Hati tanya hana salah. Tetapi hana gekun tanya mengingat makna zikir yang tak ucapkan. Teman nafala kata yang berzikir lewat lidah lagi nyan pada yang tak ingat hati lain. Nah, ada satu fatwa ulama. Karena setiap ungkapan zikir yang diucapkan oleh manusia, oleh hamba Allah, yang kepegah dapat pahala walaupun dia itu tidak mengingat maknanya. Makna yang lain pahala dapat. Tapi khilaf. Sebahagian pegah yang merempak. Sebahagian pegah merempak. Nah, yang jelas ilaih nafat wa ulama merempak. Dan kira zikir tu. Beda dengan ayat Quran. Ayat Quran walaupun dia hanya ingat kepada makna, yang memang ittifaq ulama pegah merempak pahala asal betul ikun. Karena semata-mata lafaz itu menjadi lafaz ta'abbud. Tapi punya zikir dengan lisan yang bukan Al-Quran, apabila tidak diikuti oleh hati, nyo hana kira je sebabkan lafaz ta'abbud kalau lagi lafaz Quran. Sehingga sebahagian ulama juga hana merupakan pahala ke zikirnya. Hati tanya sebab hal lain kita ingat benar. Berarti hati berzikir, zikir model lain. Cuma yang sebenarnya zikir apabila diucapkan di lidah takbir, hati diikut makna takbir. Diucapkan di lidah tahlil la ilaha illallah, hati diikut makna tahlil la ilaha illallah benar. Yang benar yang sempurna dalam zikir katanya. Cuma menyo lidah katanya hana diucapkan, ingat-ingat mentaknya ada masalah. Putra tak ingat dosa sehingga tafakur ke dosa, ingat nikmat Allah boleh sih. Jadi boleh ingat mana pun tidak takut la ilaha illallah, ana Tuhan selain Allah. Maknanya tak ingat. Maknanya tak ingat kan baca sagai tak ingat kan mandumkan yang mandum-mandum yang tak terkedi kan bak terkedi sagai. Nah lagi Allah yang mendumkannya. Yang nyucit Allah Taala yang nanti ke-20. Dia makna ke makna dalam tauhid je ni. Ngabek kosong. Kajinya wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala